Novel Busur Iblis kelima berlanjut lagi dengan judul kali ini Kurang Berusaha. Selamat menikmati kisah audio novel ini. Busur Iblis 5. Saat mereka semakin dekat ke kota Jianfeng, Lingsu sudah bisa mendengar jeritan pertempuran yang lirih. Mendengar ini, semua ksatria, termasuk Ouyang, yang sedari tadi berbicara, terdiam, tali kekang kuda mereka bergerak-gerak, dan mereka semua mendengarkan. Ada pertempuran di depan. Lingsu tahu dari suara itu bahwa pertempuran sedang berlangsung, tetapi jaraknya masih cukup jauh, jadi ia tidak tahu siapa yang sedang bertarung dengan siapa. Jika pihak mereka yang menyerang, mereka bisa dengan mudah menyerbu dan menyerang dengan keras. Namun jika pihak mereka terjebak mempertahankan kota, mereka hanya bisa menunggu. Lagi pula, menghadapi bentrokan ratusan ribu pasukan, bahkan yang paling berani dari 200 prajurit mereka pun akan seperti menyajikan makanan. Ada apa? Lingsu menyadari tatapan Ouyang yang menyimpang, mengalihkan pandangannya kepadanya. Para prajurit di kota sudah menyerbu. Pasukan Siki seharusnya sudah kalah telak, tapi kekalahan itu tidak signifikan. Bahkan jika pasukan Tenggara mengejar mereka, itu tidak akan terlalu efektif, kata Ouyang, sambil menatap kota Jianfeng di kejauhan dari kudanya. Begitu kata-kata Ouyang keluar dari mulutnya, para ksatria yang baru bergabung itu terdiam. Tempat ini berjarak 5 atau 6 mil dari kota Jianfeng. Dari jarak sejauh itu, yang bisa mereka lihat hanyalah debu yang mengepul, namun Ouyang bisa melihat pihak mana yang bertempur. Sungguh tidak bisa diandalkan. Baiklah, bersiaplah untuk menyerang. Kita potong kue mereka. Lingsu jelas tidak meragukan apa yang dilihat Ouyang. Dia tahu lebih baik daripada siapapun sejauh mana penglihatan Ouyang yang abnormal, dan sekarang setelah Ouyang mengatakannya, tidak ada keraguan lagi. Kapten, bukankah kita harus maju sedikit lebih jauh untuk melihat lebih jelas? Lin Feng, mantan kapten skuadron ke-10, menatap Lingsu dengan sedikit curiga. Dia merasa perintah Lingsu agak terlalu terburu-buru. Saat ini, hanya Ouyang yang berbicara, dan yang lainnya tidak bisa melihat. Memerintahkan seluruh pasukan untuk menyerang hanya berdasarkan kata-kata Ouyang agak tidak pantas. Visi Ouyang bahkan lebih mengesankan daripada yang kalian pikirkan. Semuanya, bersiap. Serangan pisau tajam. Kita harus meninggalkan beberapa orang kita. Lingsu menatap Lin Feng dengan meyakinkan, dan kemudian 200 ksatria dari skuadron ke-7 membentuk serangan pisau tajam mereka yang unik. Serangan pisau tajam ini adalah formasi pemotongan terkuat yang pernah ada. Sebelumnya, dengan hanya sedikit di atas 30 orang, skuadron ke-7 tidak dapat mengumpulkan formasi seperti itu, tetapi sekarang, dengan jumlah mereka yang banyak, membentuk formasi yang menghancurkan seperti itu adalah hal yang mudah. Tanda tanya, Ouyang, fokuslah untuk menekan penembak jitu dan pemanah musuh, dan penggal mereka kapanpun memungkinkan. Lingsu memberi Ouyang komando terakhirnya, lalu memimpin serangan, menuju kota Jianfeng, 4 atau 5 mil jauhnya, untuk serangan pertama skuadron ke-7 sejak bala bantuannya. Ouyang masih terkepung. Lagi pula, hingga saat ini, Ouyang belum menunjukkan kehebatan dalam pertarungan jarak dekat, dan ia mengenakan sirah kain yang tidak biasa. Jika ia dibiarkan di pinggiran, kemungkinan besar ia akan dibunuh oleh musuh yang sedang kacau balau. Tentara Tenggara telah muncul dari kota Jianfeng. Tentara Siki telah melancarkan pengepungan terhadap kota Jianfeng malam sebelumnya, pertempuran yang telah berkecamuk sejak tengah malam. Dengan memanfaatkan tembok kota, tentara Tenggara sekali lagi berhasil memukul mundur tentara Siki. Namun, kini tentara Siki telah mengalami kekalahan kecil, menjadikannya waktu yang tepat untuk mengejar mereka. Namun Pipo, yang mengamati mundurnya tentara Siki yang relatif teratur, tahu bahwa pengejaran ini pun tidak akan efektif. Para kesatrianya hampir hancur total. Hanya mengandalkan infanteri, mereka hanya dapat membunuh beberapa ratus pasukan yang tersisa, hanya sebagian kecil dari lebih dari 300.000 pasukan Siki. Namun, karena musuh telah runtuh, tidak mengejar mereka akan menjadi pukulan bagi moral mereka sendiri. Jadi, meskipun keuntungannya tidak signifikan, ia tetap memerintahkan pengejaran, memberi para prajurit kesempatan untuk melampiaskan rasa frustrasi mereka. Bunuh, teriak tentara Tenggara sambil mengejar, tetapi hanya sedikit dari 40.000 hingga 50.000 prajurit yang mereka kejar yang tersisa. Tentara Siki terus mundur, terus menjauh dari tentara Tenggara. Melihat ini, Pipo bersiap untuk menghentikannya. Tepat saat Pipo hendak memberi perintah, derap kaki kuda tiba-tiba terdengar dari kejauhan.
Sekelompok sekitar 200 prajurit, membentuk formasi pisau tajam, tiba-tiba menyerbu dari sisi tentara Siki. Meskipun jumlahnya kecil, perlengkapan mereka, dilihat dari kejauhan, tak tertandingi oleh kavaleri lainnya. Begitu Pipo melihat serangan tajam bagai pisau ini, ia langsung mengerti siapa mereka. Skuadron ke-7, datang dari utara. Mereka sangat cepat. Pipo awalnya mengira skuadron ke-7 baru akan tiba setidaknya besok, tetapi mereka terus melaju tanpa henti, tiba sehari lebih awal dari perkiraan, tepat waktu untuk pertempuran terakhir. Bodoh, 200 orang menyerbu kamp musuh, bahkan jika mereka menyebabkan kekacauan, mereka akan dibantai oleh para penembak jitu. Pipo tahu setidaknya ada 10 penembak jitu yang bersembunyi di antara pasukan terakhir yang mundur. Kavaleri beranggotakan 200 orang ini kemungkinan akan kehilangan puluhan orang bahkan sebelum mereka menyerang. Sungguh tidak tenang. Saat Pipo sedang mempertimbangkan cara untuk membuat kavaleri mundur, ia melihatnya kembali berakselerasi, menyerbu ke arah belakang musuh dengan kekuatan yang bahkan lebih besar dari sebelumnya. Mereka berencana untuk memotong garis belakang musuh, meninggalkan beberapa orang di belakang untuk dikepung dan dibunuh oleh infanteri yang maju. Tetapi ambisi mereka terlalu besar. Posisi mereka terlalu jauh ke depan, satu tebasan berarti memotong barisan musuh sebanyak 5 atau 6.000. Serangan dari posisi ini tidak akan menjadi masalah, tetapi tepat di tempat para penembak jitu terkonsentrasi. Bisakah mereka melarikan diri? Pipo ketakutan. Kemarin, Marsekal Agung memerintahkannya untuk mengawasi skuadron ke-7, tetapi siapa sangka orang-orang ini akan mengejutkannya. Jika 200 prajurit kavaleri ini menyerbu masuk dan sebagian besar terbunuh oleh penembak jitu, bagaimana ia akan menjelaskan hal ini kepada Ling Sungtian? Hampir sampai. Pipo menghitung posisinya dari tembok kota. Ia tahu jika 200 prajurit kavaleri ini maju 300 meter lagi, mereka akan dibantai oleh penembak jitu musuh. Saat ini, ia sangat gugup. Ia sangat berharap pasukan kavaleri itu tiba-tiba berbalik dan kembali ke kota Jianfeng, tetapi mereka berada lebih dari 2 mil jauhnya, dan bahkan jika ia mau, ia tidak bisa memimpin mereka. Sekelompok babi, impulsif sekali, teriak Pipo kepada utusan di sampingnya untuk memberi isyarat mundur, tetapi sebelum ia sempat membuka mulut, musuh sudah mulai menyerang. Pipo ingin segera menarik mundur skuadron ke-7, tetapi sebelum ia sempat berbicara, skuadron ke-7 telah menyerang para penembak jitu jarak jauh. Anehnya, para penembak jitu masih berada di luar jangkauan, dan bukan penembak jitu pasukan Siki yang melancarkan serangan pertama, melainkan skuadron ke-7. 2 anak panah hitam berujung 3 tiba-tiba melesat dari barisan penyerang skuadron ke-7, mendarat tepat di atas 2 penembak jitu yang telah menarik busur dan bersiap menembak. Jarak yang begitu jauh, dengan kavaleri yang memimpin penyerangan, sungguh tak terduga, bukan hanya bagi para penembak jitu itu sendiri, tetapi bahkan bagi anggota terbaru skuadron ke-7. Namun, bahkan dalam situasi yang mustahil ini, Ouyang mengerahkan kekuatannya. Teknik panah gandanya telah mencapai kesempurnaan. Dengan 2 anak panah ini, ia tidak menyangka akan membunuh para penembak jitu musuh, tujuannya adalah untuk menekan mereka, sepenuhnya menekan mereka. Membungkam para penembak jitu adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan kehancuran. 2 anak panah melesat menuju tenggorokan kedua penembak jitu itu. Keduanya bereaksi sangat cepat. Mereka melepaskan anak panah yang hendak ditembakkan dan melarikan diri ke dalam pasukan yang kacau. Set, anak panah lagi. Anak panah ini juga terlepas dari tangan Ouyang. Sasarannya adalah seorang penembak jitu yang sudah menarik busurnya dan hendak melepaskan tali busur untuk menembakkan anak panah. Anak panah ini sangat tajam, begitu tajamnya sehingga penembak jitu yang sudah membidik Ling Su, yang sedang menyerbu di depan, hampir tidak menyadarinya. Apakah anak panah Ouyang menakutkan? Tidak diragukan lagi anak panahnya adalah anak panah pemburu jiwa. Jika tidak hati-hati, bahkan seorang penembak jitu yang sangat ahli dalam hal busur dan anak panah pun akan tertangkap olehnya. Kali ini persis seperti itu. Saat tangan penembak jitu hampir melepaskan tali busur untuk menembak Ling Su, sebuah anak panah hitam berujung 3 tiba-tiba melesat dan langsung menembus tenggorokannya. Penembak jitu itu, yang telah menembak tepat di tenggorokannya, mencengkeram tangannya dengan erat, sementara darah mengucur dari tenggorokannya. Ia hampir tak percaya telah terbunuh oleh anak panah dari jarak yang begitu jauh. Setelah membunuh seorang penembak jitu dengan 1 anak panah, Ouyang tetap bergeming. Meskipun awalnya ia berhasil melumpuhkan 2 orang dan membunuh 1 orang, musuh memiliki 11 penembak jitu, dan tugasnya sangat berat.
Ia melepaskan busurnya lagi, kali ini menggunakan dua anak panah, bukan untuk membunuh, melainkan untuk melumpuhkan. Membunuh satu penembak jitu tidak akan terlalu berarti saat ini, melumpuhkan justru akan lebih efektif. Dua anak panah melesat bersamaan, mengarah kedua penembak jitu yang mendekat. Setelah penembak jitu sebelumnya terbunuh, keduanya dengan tegas menghentikan serangan dan mengikuti arahan mereka, mundur ke dalam kekacauan. 6 lagi, Ouyang kembali memasang anak panah segitiga ke tali busur, senyum muram tersungging di wajahnya. 1 lawan 6, dan 6 penembak jitu, itu sudah cukup untuk membuatnya bangga. Mustahil, Pipo mengamati anak panah Ouyang dari atas tembok kota, hampir tak percaya. Sejak awal pertandingan, Ouyang telah melepaskan 5 anak panah dengan 1 busur, membunuh 1 penembak jitu dan melumpuhkan 4 pemanah. Keahlian memanah ini sungguh ajaib. Yang lebih mengerikan lagi, Pipo melihat bahwa, selain 1 pembunuhan, Ouyang hampir selalu menembakkan 2 anak panah secara bersamaan. Jika ini adalah serangan yang tersebar di tengah pertempuran yang kacau, 5 anak panah pun tidak akan cukup, apalagi 2. Lagi pula, menghadapi kerumunan yang padat, batu bata yang dilempar pun bisa membunuh beberapa orang, apalagi anak panah yang kuat. Namun Ouyang tidak menggunakan taktik tembakan yang tersebar. 1 busur dan 2 anak panahnya secara konsisten melumpuhkan kedua penembak jitu tersebut. Dari keahlian ini saja, Pipo tahu bahwa ini bukan pemanah biasa, dan bahwa skuadron ke-7 bukanlah skuadron ksatria pedang biasa. Wosh! 2 anak panah lagi melesat bersamaan. Setelah menembakkan 2 anak panah ini, Ouyang telah terpisah dari seluruh kelompok penyerang. Jika dia menyerbu sekarang, rekan satu timnya harus menjaganya. Daripada ikut menyerang, lebih baik menekan titik ancaman musuh secara efektif. Jika ia bisa membungkam para penembak jitu, infanteri biasa takkan berdaya menghentikan serangan mereka. 4 lagi, Ouyang bahkan tak melirik anak panah kembar itu. Ia sudah melompat dari kudanya dan secara bersamaan menarik 3 anak panah segitiga dari tabung panahnya. 3 anak panah dari 1 busur. Sekarang ia ingin menembakkan 3 anak panah sekaligus untuk melumpuhkan 4 penembak jitu terakhir. Jika ia bisa melumpuhkan ketiga penembak jitu ini, ia bahkan bisa membunuh 1 yang tersisa jika ia berlari lebih lambat. 3 anak panah melesat bersamaan dari tali busur Ouyang, melilitkan lintasan mereka, tepat sasaran ketiga penembak jitu yang berkumpul. Ketika ketiga anak panah melesat bersamaan dari tangan Ouyang, ketiga penembak jitu itu tiba-tiba memandang dengan jijik. Meskipun keberhasilan awal Ouyang dengan 2 anak panah telah membuat mereka terkesan, menembakkan 3 anak panah secara bersamaan adalah sesuatu yang tak pernah mereka anggap mungkin. Mereka merasa ia hanya mencoba mengintimidasi mereka. Namun terkadang, salah perhitungan bisa berakibat fatal, seperti yang terjadi di sini. 3 anak panah yang saling bertautan, bagaikan 3 naga beracun, tampak ringan dan ringan, tetapi ketika mencapai 3 penembak jitu, tiba-tiba mereka sedikit berakselerasi. Akselerasi ini membekukan ekspresi ketiga penembak jitu yang sebelumnya acuh tak acuh. Triple kill, raung Ouyang, menarik anak panah lain dari tabung panahnya dan memasangnya di tali busur. Dengan raungan, anak panahnya secara bersamaan mengenai ketiga penembak jitu. Benar-benar triple kill, 2 dari 3 penembak jitu tertembak di tenggorokan, dan 1 tertembak di jantung. Triple kill yang sesungguhnya, dan itu adalah 3 penembak jitu. Ketika Pipo melihat ini, bahkan seorang prajurit iblis tingkat 6 pun tercengang. Jika menembakkan 2 anak panah dari 1 busur dapat melumpuhkan 2 penembak jitu, lalu bagaimana mungkin 1 anak panah ini bisa disebut benar-benar ajaib? Sementara Pipo merenung, Ouyang melepaskan anak panah terakhirnya, tetapi sudah terlambat. Saat anak panahnya meninggalkan tali busur, targetnya telah lenyap di tengah kekacauan musuh. Sungguh lelucon. Setelah menyaksikan 3 kali pembunuhan Ouyang, ia tak akan berani melawannya, sekalipun ia punya nyali. Hatinya sudah bergejolak setelah 3 kali pembunuhan Ouyang. Jika seorang penembak jitu kehilangan ketenangannya, anak panahnya tak berguna, jadi ia dengan tegas memilih untuk melarikan diri. Saat Ouyang menyaksikan penembak jitu terakhir melarikan diri, secercah penyesalan terpancar di wajahnya. Bahkan ia sendiri agak terkejut dengan 3 kali pembunuhan itu. Ketiga idiot itulah yang tidak menghindar. Kematian mereka sepenuhnya karena mereka meremehkannya. Ia tidak bermaksud agar 3 anak panahnya benar-benar membunuh mereka, anak panah terakhirnya seharusnya menjadi pembunuhnya. Namun, semuanya tak pernah berjalan mulus. Ia berhasil membunuh 3 dari mereka,
tetapi anak panah terakhirnya meleset. Bagaimanapun, misinya telah tercapai. Setelah ia melumpuhkan semua penembak jitu, serangan tombak skuadron ke-7 Ling Su berhasil menembus sayap belakang musuh dan mulai menghabisi mereka. Berbalik dan melompat ke atas kuda perangnya, Ouyang mulai mundur menuju posisi pasukan Tenggara. Saat itu, skuadron ke-7 telah menembus garis pertahanan musuh dan mulai menerobosnya. Misinya tercapai, tinggal di belakang akan sia-sia jika terjadi sesuatu yang tak terduga. Panahan yang luar biasa, pantas saja Marshal menggambarkan skuadron ke-7 sebagai pasukan yang unik. Sepertinya 200 orang ini memiliki kemampuan tempur yang lebih dari sekadar jumlah. Pipo tersenyum pada Ouyang, senang dengan mundurnya Ouyang. Pemuda itu memiliki ketenangan yang luar biasa untuk usianya. Ia tahu misinya telah tercapai, dan tanpa ragu, ia mundur. Ketegasan ini bahkan tak tertandingi oleh komandan veteran. Skuadron ke-7 menembus sayap belakang musuh, membuat musuh kacau balau. Bagaimana mungkin para prajurit, yang sudah sibuk melarikan diri, menghadapi para ksatria skuadron ke-7 yang ganas tanpa banyak organisasi. Dengan satu serangan langsung, skuadron ke-7 berhasil menghabisi 5.000 prajurit yang tersisa. Dalam sekejap, 5.000 prajurit ini hancur berantakan. Kavaleri menghalangi laju mereka, dan 40 hingga 50.000 pasukan Great Yun yang mengejar menyerbu di belakang mereka. Bagaimana mereka bisa tetap tenang dalam situasi sulit seperti ini, dengan serigala di depan dan harimau di belakang? Seketika, para prajurit yang tidak terorganisir ini mulai hancur, dan semakin cepat mereka hancur, semakin cepat pula mereka binasa. Dalam sekejap, mereka dikepung oleh 40 hingga 50.000 pasukan Great Yun. Melihat sayap belakang mereka dibantai oleh skuadron ke-7, komandan musuh dipenuhi duka dan amarah. Siapa yang bisa membayangkan pasukan kavaleri elit seperti itu tiba-tiba muncul? Yang paling menakutkan, sang penembak jitu, yang telah melarikan diri ke gerbang kota, terus-menerus menatap ke arah mereka dari kudanya. Tanpa penindasannya, puluhan dari 200 ksatria ini akan ditembak mati bahkan sebelum mereka sempat mencapai kota, dan serangan kavaleri akan sepenuhnya terganggu. Pada saat itu, 200 orang ini praktis akan mati. Namun, orang itu sendirian telah mengalahkan 11 penembak jitu, dan ia bahkan menyaksikan 3 tembakan terakhir yang mematikan. Namun, pada titik ini, berhenti bukanlah pilihan yang bijaksana bagi Siki, jadi ia dengan tegas memerintahkan pasukan untuk meninggalkan sayap belakang mereka dan segera mengungsi. Melihat musuh tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, Ling Su menarik kendali. Misi skuadron ke-7 mereka telah tercapai, dan mengejar mereka pada titik ini bukanlah tindakan yang bijaksana. Ling Su meraung dari kudanya, mundur. Kita mundur. Dengan perintah mundur, seluruh skuadron ke-7 mulai mundur dengan tertib. Meskipun tidak ada bahaya yang tersisa, kualitas unggul skuadron ke-7 memungkinkan mereka untuk mempertahankan formasi. Unit kavaleri yang hebat, tidak rakus akan pujian, tidak gegabah. Mereka maju ketika mereka harus dan mundur ketika mereka harus. Pipo kini sangat puas dengan skuadron ke-7. Unit ini benar-benar membuatnya senang. Entah itu karena panahan Ouyang yang luar biasa atau komando Ling Su yang tenang dan tegas, itulah esensi dari ketangguhan unit ini. Bahkan dengan hanya 200 orang, jika mereka bertarung dengan baik, mereka bahkan bisa menciptakan momentum serangan kavaleri berkekuatan 1.000 orang. 5.000 orang dikepung oleh 50.000 orang, dengan satu pihak terus-menerus berusaha melarikan diri dan yang lain menunggu giliran, hasilnya jelas bagi siapapun yang berakal sehat. 5.000 orang yang akhirnya dihadang oleh skuadron ke-7 bertahan kurang dari 1 jam sebelum dilahap habis oleh pasukan Tenggara, yang telah menunggu giliran. Hahaha, keren banget, Lin Feng sudah tiba di gerbang kota bersama Ling Su dan yang lainnya. Di awal serangan ini, ia menduga akan ada kerugian besar dan bahkan mempertimbangkan untuk memperingatkan Ling Su. Tapi siapa sangka, kemampuan memanah Ouyang yang luar biasa justru akan membalikkan keadaan. Seluruh serangan itu berjalan mulus, dan merupakan contoh nyata kavaleri yang menebas garis pertahanan musuh. Lin Feng hanya pernah mendengar tentang kemampuan memanah Ouyang yang mengesankan, tetapi menyaksikan sendiri 3 kali lipat serangan Ling Su membuatnya tercengang. Ia akhirnya mengerti bagaimana pasukan ke-7, dengan hanya 37 orang, bisa menembus garis belakang musuh dan menimbulkan kerusakan yang begitu dahsyat. Dengan penembak jitu yang begitu tangguh, yang jumlahnya praktis melebihi penembak jitu musuh, apa yang paling ditakuti kavaleri?
Ketakutan terbesar mereka bukanlah jumlah, bahkan jumlah yang besar pun tak akan berguna melawan pasukan kavaleri yang menyerbu. Ketakutan terbesar mereka adalah diganggu bahkan sebelum mereka mencapai musuh. Dulu, mimpi buruk terbesar kavaleri adalah penembak jitu, yang anak panahnya yang ada di mana-mana selalu mengganggu formasi baru mereka, menyebabkan serangan mereka terpencar dan keunggulan kavaleri mereka hilang, membuat mereka rentan diserbu. Namun dengan Ouyang, semua ini bukan lagi masalah. Anak pintar, kau kuat sekali. Lin Feng adalah orang yang lugas. Jika ia menyukai seseorang, ia menyukainya, dan jika ia tidak menyukainya, ia tidak menyukainya. Ia tidak berpura-pura. Hehe, Ouyang mengusap kepalanya dan tersenyum. Ia telah menerima begitu banyak ujian akhir-akhir ini sehingga ia berhasil menghadapinya dengan tenang. Namun ketika seringai Ouyang memudar, ia menyadari bahwa pertempuran di depan telah berakhir setelah 1 jam pembantaian. Para prajurit telah menyaksikan kehebatan panahannya secara langsung, dan kini puluhan ribu orang menatapnya dengan tatapan bak dewa yang masih membuatnya merinding. Kapten Ling Su, seorang utusan bergegas keluar dari gerbang kota. Meskipun ia memanggil Ling Su, ia terus mengamati Ouyang dari atas ke bawah, seolah-olah ia monster. Kapten Ling Su, Marsekal meminta Anda dan tim Anda memasuki kota. Baru pada saat itulah Ling Su dan anak buahnya menerima perintah untuk masuk. Mereka telah menunggu di luar tembok kota, menunggu perintah Pipo, tetapi siapa yang tahu Pipo akan membutuhkan waktu 1 jam untuk menyampaikannya. Seluruh skuadron ke-7 tersenyum kecut. Namun, setelah perintah Pipo tiba, mereka harus memasuki kota dan menerima perintah tersebut, meskipun mereka merasa sedikit frustrasi. Bertugas di tentara Tenggara tidak seperti berada jauh di belakang garis musuh, di mana semuanya direncanakan oleh tim. Namun di sini, mematuhi perintah militer sangatlah penting. Sementara tentara Siki membentang puluhan kilometer. Di sini, mereka telah membangun tembok darurat, membentuk kota kecil seadanya. Moral tentara Siki yang kalah sedang rendah, terutama para penembak jitu. Mereka tampak seperti baru saja menerima pukulan telak, kesombongan mereka yang biasa pun lenyap. Saudara Pusong, siapa anak itu? Panahnya sangat mengerikan, kan? Orang yang berbicara adalah penembak jitu yang lolos lebih awal akibat panah terakhir Ouyang. Usianya sekitar 30 tahun, dengan jenggot tipis, dan tampak cukup anggun. Namun, jika Anda menilai karakternya hanya berdasarkan penampilannya, Anda salah. Dia adalah pembunuh sejati di medan perang. Sejak awal perang ini, setidaknya 800 orang dari tentara Tenggara Kerajaan Dayun telah meninggal di tangannya. Orang ini jelas merupakan sosok setingkat iblis yang membunuh orang dengan gila-gilaan. Entahlah, pria parubaya yang dikenal sebagai Saudara Pusong itu berusia sekitar 40 tahun. Lengannya sangat kuat, dan kapalan tebal di tangannya menunjukkan bahwa ia mungkin seorang pemanah ahli. Namun hari ini, ahli ini ketakutan dengan persenjataan panah ganda Ouyang dan melarikan diri seperti tikus ke arah musuh yang kacau tanpa menembakkan satu anak panah pun. Sungguh memalukan, sungguh memalukan. Persenjataan panah ganda orang itu hampir sempurna, dan kekuatan anak panah tunggalnya bahkan lebih mengerikan. Semua orang tahu betapa lincahnya Xiao Qi, tetapi setelah anak panah itu, ia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Jika aku tidak lolos di akhir, aku berlari begitu cepat, mungkin aku tidak akan. Wajah Jiang Ning memerah tak terkendali ketika ia menyebut kata melarikan diri. Ia telah berhadapan dengan penembak jitu di medan perang lebih dari 100 kali, tetapi pernahkah sefrustasi ini? Ia bahkan belum menembakkan satu anak panah pun dan terpaksa melarikan diri seperti tikus. Dan yang paling penting, 11 orang dari mereka melawan satu musuh, dan 4 orang ditembak mati, sementara 7 orang lainnya ketakutan. Jika seseorang memberitahu mereka hal ini kemarin, mereka pasti akan menganggapnya lebih luar biasa daripada kerajaan Yun Agung yang tiba-tiba membuka gerbang dan menyerah. Apa menurutmu orang itu prajurit iblis? Pusong tiba-tiba berkata, menatap sekelompok penembak jitu yang semuanya tenggelam dalam pikiran. Prajurit iblis, mustahil. Belum lagi dia belum dirasuki iblis. Siapa di antara kalian yang pernah mendengar tentang prajurit iblis dengan busur yang dirasuki iblis? Jiang Ning menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa ini mustahil. Entah dia prajurit iblis atau bukan, kita harus membalas dendam ini. Dia bisa menembakkan 2 anak panah dengan 1 busur, kan? Lain kali, ayo kita serang bersama dan lihat bagaimana dia menghindar. Pusong mengepalkan tinjunya. Sebenarnya,
Prajurit iblis itu hanya mengatakannya dengan santai, dan dia hanya mencoba mencari jalan keluar untuk semua orang. Hahaha, siapa kalian? Ternyata pasukan penembak jitu pertama yang termasyhur. Kudengar kalian semua dihabisi oleh satu orang hari ini, seperti tikus yang dikejar satu orang. Xiao Qi dan yang lainnya bahkan ditembak mati. Seorang pemuda, sekitar 27 atau 28 tahun, membawa busur oranye, perlahan mendekat dari kejauhan. 4 atau 5 pria mengikutinya dari belakang, mata mereka penuh sarkasme. Ma Biao, apa yang kau bicarakan? Jiang Ning, meskipun berpenampilan halus, memiliki temperamen yang berapi-api. Melihat Ma Biao dan yang lainnya mengejek mereka, amarah yang ia rasakan karena pemukulan Ouyang tiba-tiba berkobar. Jika Pu Song tidak menahannya, Jiang Ning pasti sudah menyerbu. Apalagi yang kau tahu selain keberanian? Oh, aku lupa, mulai hari ini, keberanianmu pun hilang. Kau sudah dipukuli habis-habisan, jadi keberanian macam apa yang tersisa? Ma Biao berkata, melirik orang-orang di belakangnya, yang semuanya tertawa terbahak-bahak. Cukup, tepat saat Jiang Ning hendak menerjang maju, sebuah suara yang sangat memerintah bergema. Seorang jenderal, mengenakan baju sirah rantai emas dan membawa pedang besar selebar 2 telapak tangan, mendekat. Usianya sekitar 40 tahun, dengan janggut lebat. Dia tak lain adalah Zheng Gongming, komandan pasukan Siki yang ditempatkan di sana. Zheng Gongming adalah prajurit iblis tingkat 6, wujud iblisnya menghunus pedang pembunuh abadi. Saat Zheng Gongming muncul, para penembak jitu, yang sedari tadi saling bertikai, terdiam. Apa yang kalian tahu selain pengkhianatan? Zheng Gongming datang untuk berkonsultasi dengan regu penembak jitu pertama mengenai kemunculan tiba-tiba sang penembak jitu. Namun, yang mengejutkannya, ia mendengar bukan diskusi tentang bagaimana menghadapi kekalahan, melainkan rentetan hinaan. Marsekal, Pu Song menatap Zheng Gongming. Meskipun para penembak jitu memiliki status militer yang tinggi, mereka bukanlah apa-apa di hadapan Marsekal Agung. Seorang prajurit iblis tingkat 6 bisa menghancurkan mereka seperti semut. Pu Song, ada apa dengan orang yang tiba-tiba muncul hari ini? Zheng Gongming, terlalu malas untuk menguliahi para penembak jitu pemberontak ini, mempertanyakan tujuannya. Marsekal, kami tidak memiliki informasi apapun tentang orang itu, tetapi dia memang agak mirip dengan pemanah yang muncul di kota Fei Shui beberapa waktu lalu. Pu Song pernah mendengar tentang seorang penembak jitu yang tiba-tiba muncul di luar kota Fei Shui beberapa waktu lalu, seorang diri menghabisi ratusan pemanah dan bahkan membunuh penguasa kota. Saat itu, Pu Song menepis berita itu sebagai kebohongan yang dibuat-buat oleh mereka yang mencoba mengalihkan kesalahan. Tetapi setelah menyaksikan Ouyang dan keterampilan memanahnya, ia merasa bahwa satu orang yang menghabisi ratusan pemanah di luar kota bukanlah hal yang mustahil. Menurutmu, bagaimana dia dibandingkan dengannya? Zheng Gongming tidak ingin tahu apakah Ouyang adalah penembak jitu yang muncul di kota Fei Shui. Ia ingin tahu apakah orang-orang yang hadir mampu mengalahkan momok ini. Pu Song kehilangan kepercayaan diri pada panahannya sendiri untuk pertama kalinya. Jika Zheng Gongming pernah memintanya untuk menembak seorang jenderal di garis depan pertempuran, ia pasti akan berjanji untuk menyelesaikan misi tersebut. Tapi kali ini, Marsekal, orang itu hanya mencapai ini dengan memanfaatkan sedikit kelemahan kita saat mundur dan sedikit keberuntungan. Jika kedua pasukan berhadapan langsung, pasukan penembak jitu kedua kita yakin kita bisa membunuhnya di tempat. Pu Song ragu-ragu, tahu bahwa kemampuan memanah Ouyang benar-benar di luar jangkauan mereka. Tapi Ma Biao, pria yang selalu arogan, tidak tahu apa-apa. Ia malah melontarkan pernyataan seperti itu. Kata-katanya bukan hanya untuk membuat dirinya terlihat hebat, tetapi juga secara implisit meremehkan tim Pu Song. Implikasinya adalah bahwa pasukan pertama tidak memiliki kemampuan, tetapi kita bisa. Ketika mereka mendengar kata-kata Ma Biao, pasukan pertama menatapnya dengan marah. Tapi itu bukan kemarahan murni, melainkan sedikit rasa bangga. Ma Biao tidak tahu betapa hebatnya Ouyang. Pasukan keduanya hanya terdiri dari 6 orang. Jika ia membawanya saat pertempuran, mereka mungkin sudah musnah. Oh, kau begitu percaya diri. Zheng Gongming tahu Ouyang tangguh, tetapi karena Ma Biao berani mengatakannya, ia pasti merasa sedikit percaya diri. Zheng Gongming menyadari bahwa jika seseorang tidak bisa mengalahkan satu orang, bagaimana mungkin 6 orang kurang mampu daripada satu orang? Dalam konfrontasi langsung, bisakah Ouyang benar-benar memiliki semua keterampilan itu? 3 orang berdiri di tenda pasukan Dayun Tenggara, Pipo,
Panglima tertinggi, serta Ouyang dan Lingsu. Pipo menatap Ouyang dengan tatapan aneh, seolah ingin menembusnya, untuk melihat apakah ada Ultraman tersembunyi di balik kulitnya. Setelah beberapa saat, ketika Lingsu dan Ouyang sama-sama merasa tidak nyaman dipandang, Pipo angkat bicara, "Lingsu, saudara Zontian pernah mengatakan kepadaku bahwa kau memiliki bakat kepemimpinan yang hebat. Jadi, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Pertanyaan Pipo mengejutkan Lingsu, yang datang ke sini untuk menunggu pertanyaan Pipo. Ia tidak menyangka Pipo akan menanyakan pertanyaan seperti itu. "Kenapa? Aku selalu mengingatmu sebagai anak yang keras kepala." Pipo dan Ling Zontian adalah teman lama, dan ia bisa dianggap sebagai tetua yang telah menyaksikan Lingsu tumbuh dewasa. "Marsekal, pasukan Siki terus-menerus mengganggu posisi kita. Meskipun saat ini mereka tidak memiliki cara untuk merebut kota Jianfeng, Siki masih terus mengirimkan bala bantuan. Begitu kekuatan musuh mencapai 2 kali lipat kekuatan kita, musuh pasti akan menyerang kota dengan segala cara." Jika itu terjadi, Lingsu berkata demikian, melirik wajah Pipo yang kini dipenuhi kekaguman. "Ayo," Pipo melambaikan tangan kepada Lingsu, memberi isyarat agar ia meninggalkannya sendiri dan melanjutkan perjalanan. Jika kota Jianfeng jatuh, Siki akan memiliki pangkalan untuk menyerang, dan kemenangan yang diraih di utara akan sepenuhnya hilang. Pasukan Siki dapat menggunakan kota Jianfeng sebagai pangkalan untuk merebut inisiatif dari utara ke barat ibu kota. Lingsu terus menganalisis situasi, dan Ouyang mengangguk berulang kali. Ouyang bukanlah orang yang defensif, dan ia tahu Lingsu berniat menyerang. Namun, ia tahu bahwa langkah seperti itu tidak bisa diputuskan hanya dengan sepatah kata. Siki jauh lebih unggul jumlah daripada Dayun dalam hal kekuatan militer. Mempertahankan kota tentu saja bukan masalah, melancarkan serangan membutuhkan pertimbangan yang matang. "Katakan padaku apa pendapatmu," kata Pipo, duduk di kursi terdekat dan menatap Lingsu, memberi isyarat agar ia melanjutkan. "Marsekal, sebenarnya taktikku terletak pada kata ganggu. Saat ini tentara Siki berada di kerajaan Dayun kita, dan kita memiliki kota Jianfeng yang dapat dipertahankan, tetapi tentara Siki hanyalah posisi sementara. Kita memiliki Dayun di belakang kita, dan persediaan kita beberapa kali lipat lebih banyak daripada Siki. Daripada bertahan secara pasif seperti ini, lebih baik kita mengambil inisiatif untuk menyerang." Lingsu baru saja berkata di sini ketika Pipo menyela dan berkata, "Aku tahu semua ini, mari kita bicarakan gangguanmu." "Gangguan?" Lingsu mengangguk dan berkata, "Saat ini, kita hanya mempertahankan kota Jianfeng dan menunggu musuh menyerang. Meskipun kita memiliki keuntungan dari kota ini, musuh masih bisa beristirahat dengan cukup setiap hari. Dengan pertempuran kecil atau besar setiap 3 hari dan pertempuran besar setiap 5 hari, bahkan jika mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap kita, prajurit kita akan tetap kelelahan secara fisik dan mental. Ideku adalah kita terus mengirim pasukan untuk mengganggu kamp mereka setiap hari. Kita tidak berusaha mengalahkan musuh, tetapi membuat mereka tidak pernah merasakan kedamaian." Niat Lingsu sudah sangat jelas. "Maksudmu prajurit kita harus bergantian mengganggu musuh, mencegah mereka mendapatkan istirahat yang cukup meskipun beberapa dari mereka gugur." Pipo mengangguk sambil menatap Lingsu. Taktik ini persis seperti jalan menuju kemenangan yang ada dalam pikirannya, tetapi meskipun terdengar sederhana, taktik ini sangat sulit untuk dijalankan. Ini bukan sekadar pertempuran kecil yang melibatkan beberapa ratus atau beberapa ribu orang, ini adalah perang besar yang melibatkan ratusan ribu orang. Setiap kesalahan langkah berarti kematian Pipo sendiri, jadi setiap aspek harus dipertimbangkan dengan cermat sebelum mengambil tindakan apapun. "Baiklah, kalian kembali, aku akan mempertimbangkan ini." Pipo melambaikan tangan untuk mengusir Lingsu dan Ouyang. Duduk di kursi, Pipo bergumam pada dirinya sendiri, seperti yang diharapkan dari seorang keturunan keluarga Ling. Meskipun muda, dia cukup tenang, tidak seperti anak-anak muda yang bersemangat untuk bertarung. "Sepertinya teman lamaku punya penerus." Meninggalkan tenda, Ouyang tampak bingung. Dia bisa melihat dari setiap gerakan Pipo bahwa dia antusias dengan taktik Lingsu. Dan fakta bahwa dia tidak menunjukkan kegembiraan atau keterkejutan ketika Lingsu menyebutkannya menunjukkan bahwa dia sudah mempertimbangkannya. Jadi mengapa dia belum menerapkannya? Pasukan Siki seharusnya jauh lebih disiplin selama beberapa hari ke depan, dan kita bisa beristirahat sejenak selama waktu ini. Lingsu berjalan di samping Ouyang. Bagi skuadron ke-7, istirahat mereka berarti latihan, dan untungnya, Ouyang biasanya tidak harus berpartisipasi dalam latihan skuadron ke-7. Kembali di utara,
skuadron ke-7 yang baru diperluas cukup kritis terhadap kurangnya pelatihan Ouyang. Tetapi setelah pertempuran di kota Jianfeng, tak seorang pun menganggapnya masalah lagi. Ouyang adalah iblis yang bersembunyi di balik musuh. Ia tidak perlu memimpin serangan, tetapi ketika berada di sana, ia selalu membantu skuadron ke-7 memecahkan kebuntuan. Kapten, apakah perlu mencapai kekuatan 10 kuda untuk menjadi seorang prajurit iblis? Ouyang tahu ia akan memiliki kesempatan lain untuk berlatih dalam beberapa hari ke depan, tetapi satu pertanyaan masih mengganjal di benaknya, apakah perlu mencapai kekuatan 10 kuda untuk menjadi seorang prajurit iblis? Belum tentu, Ling Su menggelengkan kepalanya. Dengar, aku hanya memiliki kekuatan 6 kuda sekarang, tetapi sumber spiritualku sudah terbentuk. Begitu perang usai dan aku punya waktu untuk berlatih, aku seharusnya bisa menjadi Luxian tingkat pertama. Kekuatan bukanlah kuncinya, kuncinya terletak pada pengembangan sumber spiritual. Bagaimana kau menentukan sumber spiritual? Ouyang melanjutkan. Saat sumber roh pertama kali terbentuk, kau akan merasakan aura samar di dalam badanmu. Luxian mendistribusikan aura ini ke seluruh badannya untuk beresonansi dengan sumber roh eksternal, sementara seorang prajurit iblis memusatkannya di dadanya untuk membentuk inti iblisnya sendiri. Setelah inti berhasil terbentuk, kau telah mengambil langkah pertama untuk menjadi seorang prajurit iblis. Selanjutnya, kau memilih senjata pilihanmu dan menggabungkannya dengan badanmu untuk menyelesaikan transformasi awal. Ling Su melanjutkan penjelasannya. Begitu, Ouyang mengangguk sedikit. Perlahan, ia mengangkat kepalanya untuk bertanya lebih lanjut ketika mereka tanpa sadar kembali ke kamp kecil tempat skuadron ke-7 ditempatkan. Tak terhitung prajurit berkumpul di luar, mengamati skuadron ke-7. Performa skuadron ke-7 yang tak terhentikan di medan perang memikat para veteran garis depan ini. Serangan ganas dan kemampuan memanah mereka yang komprehensif adalah contoh nyata dari keterampilan mereka. Apa yang terjadi? Ling Su menatap Kam yang terkepung dengan ekspresi bingung di wajahnya. Orang-orang ini bukan hanya prajurit, mereka bahkan termasuk beberapa perwira rendahan. Perkemahan skuadron ke-7 sedang kacau balau. Melihat kejadian ini, Ling Su mulai bertanya-tanya apakah mereka masih bisa berlatih dengan tenang. Entahlah, mungkin penggemarmu. Meskipun Ouyang tidak tahu mengapa begitu banyak orang datang, ia merasa bahwa dengan penampilan skuadron ke-7 dalam pertempuran pertama mereka, Ling Su, sebagai kapten, secara teori seharusnya mendapatkan banyak penggemar. Namun, ia baru saja selesai berbicara ketika mendengar suara Wang Meng, itu kapten dan Ouyang. Merekalah yang kau cari. Mendengar teriakan Wang Meng, Ouyang hampir berbalik dan lari tanpa sadar. Dulu ia seorang penembak jitu berbakat dan pernah mengikuti berbagai kompetisi besar. Tentu saja, ia tahu jika mereka benar-benar penggemar, apalagi penggemar fanatik, mereka pasti akan lebih sulit dihadapi daripada musuh. Kutu kupret, Wang Meng mengkhianati kita. Ling Su melihat mata yang menatap mereka berdua, dan ia merinding. Berurusan dengan para pengagum ini jelas 100 kali lebih sulit daripada menghadapi musuh dalam jumlah yang sama. Lagi pula, kau bisa membunuh musuh, tapi kau tidak bisa membunuh orang-orang ini. Kapten Ling Su, ayo bergabung dengan skuadron ke-7. Kapten Ling Su, dulu aku seorang ksatria, dan aku juga ingin bergabung dengan skuadron ke-7. Kakak Ouyang, tolong ajari aku memanah. Kata-kata itu agak tidak meyakinkan, karena wajah Ouyang tampak muram. Seandainya situasinya tidak kacau, ia pasti ingin melompat dan menendang pria yang memanggilnya kakak itu dan berteriak, kau bisa lihat sendiri aku lebih tua darimu. Kau bisa jadi ayahku. Tak lama kemudian, Ling Su dan Ouyang dikelilingi oleh kerumunan penggemar dari dunia lain yang heboh. Para prajurit itu seperti pengunjung kebun binatang yang sedang melihat panda raksasa. Hanya saja tidak ada kamera, kalau tidak, mereka pasti akan bergegas untuk mengambil gambar. Semuanya, karena perang sudah di depan mata, bagaimana kalau menunggu sampai selesai? Ling Su menyadari bahwa Ouyang telah bersembunyi di belakangnya saat ia berbicara. Pria yang tidak setia ini telah mendorongnya ke tengah keramaian. Kapten Ling Su, kita semua dulunya adalah kavaleri. Kita mungkin tidak seelit skuadron ke-7, tapi kita semua adalah kavaleri yang hebat. Mari kita bergabung dengan skuadron ke-7. Seorang pria berbaju zirah kavaleri melangkah maju dan menatap Ling Su, matanya penuh harap. Ling Su mengamati kerumunan dan melihat ekspresi mereka yang serupa, harap-harap cemas. Tapi sekarang, Ling Su panik. Setidaknya ada 1000 orang di sini. Jika skuadron ke-7-nya menerima sebanyak itu, kemungkinan besar mereka akan menjadi satu batalion.
Semuanya, organisasi skuadron ke-7 diperintahkan langsung oleh Marsekal. Bahkan saya, sang kapten, tidak dapat dengan mudah mengubahnya. Ling Su kini menyalahkan Marsekal. Ia tahu bahwa kata Marsekal saja sudah merupakan cara jitu untuk menang saat ini. Seperti yang diduga, saat Ling Su mengatakan ini, kekecewaan terpancar di wajah para prajurit. Mereka datang ke sini dengan ide untuk mencobanya. Ribuan prajurit ini adalah mantan kavaleri, tetapi unit mereka telah kehilangan sebagian besar pasukannya dalam perang, dan bahkan organisasi mereka telah dibubarkan, memaksa mereka untuk tidak terorganisir dan bergabung dengan infanteri. Sekelompok prajurit kavaleri yang bangga kehilangan kuda mereka dan menjadi infanteri. Meskipun itu adalah perang, beberapa dari mereka masih merasa sulit untuk menerimanya, berharap untuk kembali ke kavaleri mereka sebelumnya. Saudara Ouyang, kapan Anda punya waktu untuk memberi arahan kepada batalion panahan kami? Seorang pemuda, dengan busur terikat di punggungnya, muncul dari kelompok ksatria, tatapannya tertuju pada Ouyang, yang sedang bersukaria di belakang Ling Su. Hah, dipanggil namanya, Ouyang tak bisa bersembunyi meskipun ia ingin. Ia hanya bisa menggertakkan gigi dan menatap Ling Su, yang berdiri di belakangnya dengan senyum sinis. Keahlian memanah saudara Ouyang tak tertandingi. Jika Anda bersedia memberi kami bimbingan, level kami pasti akan meningkat drastis. Pemanah itu memelototi Ouyang, seolah-olah ia tak akan pergi kecuali ia setuju. Mendengar permintaan ini, Ouyang merasa sedikit pusing. Ling Su baru saja menggunakan jurus pamungkasnya untuk langsung menghabisi sekelompok ksatria, tetapi itu karena organisasi itu memang diperintahkan oleh Marsal. Namun sekarang batalion panahan meminta bimbingan, dan ia tidak memiliki jurus pamungkas. Bukannya ia tidak ingin memberi instruksi kepada batalion panahan, hanya saja waktunya terbatas. Ia ingin memanfaatkan hari-hari mendatang untuk mengembangkan teknik transformasi iblis. Jika ia melatih batalion panahan, siapa yang tahu kapan ia akan mampu mengolahnya dengan baik. Hahaha, tak tertandingi di dunia, sungguh konyol. Tiba-tiba, tawa sumbang memenuhi suasana yang tadinya harmonis. Saat kata-kata ini terucap, para ksatria dan pemanah yang baru saja mengepung Ouyang dan Ling Su menoleh ke belakang, lalu menundukkan kepala. Kemudian, mereka perlahan memberi jalan bagi sekitar 20 penembak jitu yang datang dengan berjalan kaki. Mereka pasti penembak jitu dari tentara Tenggara. Mereka tidak punya niat baik. Bisik Ling Su di belakang Ouyang. Ia tahu kedatangan mereka pasti akan memancing kemarahan beberapa veteran. Skuadron ke-7 mereka terdiri dari kavaleri, dan tentara Tenggara tidak memiliki ksatria pada saat itu. Ia berasumsi bahwa meskipun beberapa orang tidak menyukai mereka, itu tidak masalah. Namun, ia lupa bahwa tentara Tenggara juga memiliki batalion penembak jitu. Penampilan Ouyang yang mengesankan di medan perang tentu saja memancing kemarahan batalion penembak jitu. Kedatangan para penembak jitu tentu saja merupakan sebuah provokasi. Meskipun Ling Su sangat ingin membantu Ouyang menghentikan para penembak jitu, keyakinannya pada kemampuan memanah Ouyang membuatnya harus memberi pelajaran kepada orang-orang senior ini, memberitahu mereka bahwa skuadron ke-7 tidak bisa dianggap remeh. Ini akan memastikan masa depan yang lebih damai bagi mereka. Tak tertandingi di dunia, sungguh sombong. Ada lebih dari 1000 penembak jitu dari 4 negara. Bahkan Cibai Qiang, Dewa Panahan Hongming, tidak akan berani mengklaim dirinya tak tertandingi. Dan bagaimana mungkin seorang pendatang baru berani mengklaim itu? Pemimpin itu memelototi Ouyang dengan jijik. Dia berusia sekitar 30 tahun, mengenakan baju sirah kulit hitam muda dan membawa busur hitam. Sikapnya yang sangat gelap tidak terlihat seperti orang baik. Apakah aku bilang aku tak tertandingi? Ouyang menatap pendatang baru itu. Dia tahu dia mencoba menekannya. Bukan dia yang mengklaim dirinya tak tertandingi, tetapi batalion panahan. Tetapi di mulut orang ini, kata-kata itu menjadi miliknya sendiri. Apakah semudah itu untuk menjadi tak tertandingi di dunia? Ouyang tidak menginginkan gelar itu. Gelar itu bergengsi, tetapi juga memberatkan. Gelar itu merupakan tantangan bagi setiap penembak jitu di dunia, dan Ouyang tidak punya waktu untuk melakukannya. Begitu banyak orang mendengarnya dengan jelas tadi, apa kau tidak berani mengakuinya? Pria itu berhenti sekitar 10 langkah dari Ouyang, matanya menatapnya dari atas ke bawah dengan sedikit nada meremehkan dan mengancam. Ia merasa bahwa hari ini, ia telah mengerahkan seluruh batalion penembak jitu untuk menekan pemuda yang telah mencuri perhatian ini, untuk mengajarinya apa arti menghormati orang yang lebih tua. Untuk mengajarinya bahwa begitu berada di sini, ia harus berperilaku baik.
Tetapi apakah Ouyang tipe orang yang rela menerima perundungan? Sejak bergabung dengan Sharp Knife, ia telah berkata pada dirinya sendiri bahwa untuk menjalani hidup yang baik, ia harus menginjak kepala musuh-musuhnya untuk bangkit. Ia hanya baik kepada saudara-saudaranya, kejam hanya kepada musuh-musuhnya. Ia harus membuat musuh-musuhnya takut untuk menyinggung perasaannya. Marsekal, di dalam tenda Pipo, penasihat militernya, Hu Xiaotong, segera melangkah di belakangnya sambil memeriksa peta pertempuran. Sukuan dari batalion penembak jitu memimpin seluruh batalion untuk memprovokasi skuadron ke-7. Ya, Pipo hanya mengangguk, masih menatap peta di hadapannya, tampak tak peduli. Marsekal, Hu Xiaotong terdiam. Seluruh batalion penembak jitu telah pergi untuk memprovokasi mereka. Jika terjadi konflik karena hal ini, itu akan menjadi insiden besar. Skuadron ke-7, meskipun baru, adalah satu-satunya unit kavaleri di Angkatan Darat Tenggara. Terlebih lagi, Ling Su adalah putra tunggal Ling Songtian. Jika terjadi kesalahan, seluruh batalion kemungkinan akan dikubur bersamanya. Mereka tidak mencari masalah dengan skuadron ke-7. Mereka adalah unit kavaleri, dan kita tidak memiliki konflik kepentingan dengan batalion penembak jitu. Mereka sedang mencari Ouyang. Pipo menunjukkan sebuah rute di peta. Seandainya Ling Su ada di sana, ia pasti mengenali rute persis yang diambil skuadron ke-7 saat mereka mengintai garis pertahanan musuh. Marsekal, apa kau tidak takut? Hu Xiaotong tahu Sukuan akan menyerang dengan keras. Dengan perang yang semakin dekat, jika ia melakukan sesuatu pada Ouyang, maka Pipo mendengus dingin. Dengan kemampuan Sukuan yang terbatas, dia pikir dia bisa menandingi Ouyang. Bukannya aku meremehkannya, tapi dalam hal memanah saja, aku khawatir hanya Qi Baiqiang dari Hongming yang bisa menandingi Ouyang. Pipo hanya menyaksikan pertempuran Ouyang sekali, tetapi ia tahu bahwa di seluruh kerajaan keberuntungan besar, dan bahkan di seluruh dunia, satu-satunya pemanah yang bisa menandingi Ouyang adalah Dewa Panah Qi Baiqiang. Marsekal, apa kau begitu optimis padanya? Hu Xiaotong tidak menyangka Ouyang akan begitu dihormati di mata Pipo. Siapakah Qi Baiqiang? Ia dikenal sebagai pemanah terhebat di dunia. Hongming bahkan memiliki brigade penembak jitu beranggotakan 300 orang di bawah asuhan Qi Baiqiang. Saat itu, Kerajaan Jin Agung, salah satu dari 4 kerajaan, bertempur di perbatasan dengan Hongming, masing-masing mengirimkan 400.000 pasukan. Namun di akhir pertempuran itu, lebih dari 10.000 orang telah terbunuh oleh penembak jitu Qi Baiqiang saja. Dan ribuan lainnya telah meninggal di tangan Qi Baiqiang. Ia adalah seorang demiurge medan perang, namun Pipo kini menempatkan seorang pemula di level yang sama dengan Qi Baiqiang. Bagaimana mungkin? Tapi Marsekal, Hu Xiaotong hendak mengatakan sesuatu, tetapi Pipo memotongnya dengan lambaian tangan. Tak perlu dikatakan lagi, Sukuan telah dimanja. Sudah saatnya seseorang mendisiplinkan batalion penembak jitu, jangan sampai mereka terlalu hanyut. Hu Xiaotong mengangguk tak berdaya mendengar kata-kata Pipo. Ia hanya bisa meninggalkan tenda sang jenderal, tetapi ia tetap khawatir. Ia bergegas menuju area skuadron ke-7, takut jika Ouyang dikalahkan, ia bisa turun tangan. Di luar skuadron ke-7, seluruh kavaleri telah berkumpul di belakang Ouyang. Mereka bagaikan pendukung terkuatnya, siap menghancurkan seluruh batalion penembak jitu hanya dengan satu perintah dari Ouyang. Mengintimidasi segelintir orang dengan jumlah orang yang bahkan tidak berani mengakuinya, sepertinya kita terlalu melebih-lebihkannya. Sukuan menatap skuadron kavaleri yang beranggotakan 200 orang itu. Ia tahu jika Ouyang mengabaikan mereka hari ini, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Namun karena ia ada di sana, ia masih berharap bisa menggunakan provokasi untuk memprovokasi Ouyang. Mengakui apa? Tak tertandingi di dunia, itu hanya gelar palsu, kenapa kalian tidak mengakuinya? Aku sudah mengatakannya hari ini, apakah ada di antara kalian yang tidak setuju? Nada bicara Ouyang sangat arogan, tetapi ia berhak bersikap arogan. Bahkan Pipo sangat mengaguminya, bahkan mengatakan bahwa hanya Qi Baiqiang yang bisa menandinginya. Untungnya, para penembak jitu lainnya tidak mendengar ini, kalau tidak mereka pasti sudah gila. Hahaha, dasar bocah sombong, tak tertandingi di dunia. Bahkan Dewa Panah Qi Baiqiang pun tak berani mengaku tak tertandingi, dan beraninya bocah bodoh mengaku tak tertandingi. Sukuan seakan menangkap ucapan Ouyang. Namun sebelum ia sempat bersorak, Ouyang kembali berbicara, kalau dia tak berani mengaku, itu artinya dia tak cukup kuat. Sama sepertimu, kalau aku punya nyali sepertimu,
beraninya kau mengaku tak tertandingi. Tatapan Ouyang setajam anak panah yang ditembakkannya, dan bahkan pemanah veteran Sukuan pun merasakan sedikit kepanikan saat mereka bertemu. Sukuan segera menenangkan diri. Ia tak menyangka itu tekanan dari Ouyang, melainkan 200 prajurit kavaleri di belakangnya, yang bertanggung jawab atas kesombongan Ouyang. Bocah, kau benar-benar sombong. Kau mengaku tak tertandingi di dunia, tapi beraninya kau menantang kami. Sukuan menyatakan tujuannya datang ke sini, ia datang untuk memprovokasi. Sekarang Ouyang berani mengklaim tak tertandingi, bagaimana mungkin ia melewatkan kesempatan ini? Tantangan, apa kau pantas mendapatkannya? Ouyang menatap Sukuan dengan jijik. Orang ini telah menggunakan kata-katanya untuk menekannya sejak awal, jelas menunjukkan niat jahatnya. Sekarang ia berbicara tentang tantangan, yang menunjukkan bahwa mereka telah bersiap. Kata-kata Ouyang, kau tidak cukup layak. Bukan hanya Sukuan, tetapi bahkan para penembak jitu di belakangnya pun marah. Mereka segera melepaskan busur mereka, tampak siap menembak Ouyang kapan saja. Apa-apaan ini? Ini kamp militer. Siapapun yang berani menyerang di sini tanpa izin akan diperlakukan tidak adil oleh skuadron ke-7. Kita tidak akan bertanggung jawab jika mereka lumpuh. Ling Su menghunus pedangnya dari pinggang dan melangkah maju untuk menghalangi Ouyang. Sepertinya ia tidak keberatan jika skuadron ke-7 menjatuhkan semua penembak jitu ini jika mereka berani bergerak lagi. Kapten, sekelompok orang lancang, apa kita benar-benar butuh saudara kita untuk bertarung? Apa mereka tidak mau pertarungan langsung? Aku lihat saja apa rencana mereka. Ouyang tahu bahwa sekarang situasinya sudah tegang. Jika dia tidak turun tangan dan memberi para penembak jitu pertarungan yang layak, mereka tidak akan tahu bagaimana menghadapinya. Aku hanya takut kalian tidak berani. Mendengar persetujuan Ouyang, mata Sukuan berkilat jahat. Bahkan sebelum provokasinya, dia sudah merencanakan cara mengintimidasi Ouyang. Ada 24 orang, dan bualan pembukanya dimaksudkan untuk mengalahkan Ouyang, sebuah strategi taktis. Dia pikir, sekuat apapun orang ini, dia tidak akan bisa bertahan dalam pertarungan round robin dengan 20-an orang. Takut, jangan menyombongkan diri secepat ini. Siapa tahu nanti ada yang takut, kata Ouyang, sudah mendekati Sukuan. Sukuan memelototi Ouyang dan memimpin 25 orang itu, termasuk Ouyang, menuju tempat latihan. Duel antar penembak jitu, dan kali ini antara Ouyang yang baru diangkat, yang mengklaim tak tertandingi, dan seluruh batalion penembak jitu, langsung membuat semua orang yang hadir bersorak kegirangan. Semua orang, termasuk skuadron ke-7, mulai berbondong-bondong menuju tempat latihan. Namun, dibandingkan dengan tentara Tenggara, para veteran skuadron ke-7 sepenuhnya yakin dengan kemampuan Ouyang. Seorang Ouyang yang mampu bertahan melawan ratusan pemanah di kaki tembok kota, mengalahkan mereka semua, lalu membunuh. Penguasa kota Fei Shui, seorang Ouyang yang mampu memaksa seorang prajurit iblis berguling-guling malas dengan busur dan anak panahnya, bahkan begitu marahnya hingga ia rela melanggar perjanjian 4 negara untuk membunuh musuh. Mungkinkah ia kalah bahkan melawan seluruh batalion penembak jitu? Tidak jelas siapa yang sebenarnya menunjukkan kekuatan ini kepada siapa. Berita tentang pertandingan yang akan datang antara batalion penembak jitu dan Ouyang dengan cepat menyebar ke seluruh pasukan Tenggara. Tak lama kemudian, tempat latihan dikepung sepenuhnya, namun hanya 25 penembak jitu, bersenjatakan busur dan anak panah, yang berdiri di tengah. Diskusi pun ramai. Ouyang membanggakan keahlian memanahnya yang tak tertandingi, dengan berani menerima tantangan dari seluruh batalion penembak jitu. Di mata kebanyakan orang, ini adalah tindakan penghinaan diri. Bagaimana mungkin klaim seperti itu bisa diterima begitu saja? Bahkan Cibai Qiang, pemanah nomor 1 yang diakui, tidak berani mengklaim status tak tertandingi, namun Ouyang berani, dengan berani mengklaim dirinya tidak berani karena ia kurang terampil. Kapten, apakah menurutmu Ouyang bisa menang? Lin Feng bertanya pelan dari posisinya di samping Ling Su. Bahkan saat ia bertanya, anggota baru skuadron ke-7, yang tidak mengenal Ouyang dengan baik, mau tak mau melirik Ling Su. Sekelompok pecundang ini ingin mengalahkan Ouyang. Aku tidak menghina mereka, tapi jika ini medan perang, bahkan jika mereka semua menyerang bersama, mereka belum tentu bisa menekannya. Ling Su sangat mengenal Ouyang. Ia sangat menyadari kemampuan memanah orang ini yang tak terduga. Bahkan ketika Ouyang mengucapkan kata-kata tak tertandingi di dunia, Ling Su tidak terlalu terkejut. Ia setara dengan Ouyang, kekuatan adalah kekuatan. Tapi jika ini pertarungan round robin,
Lin Feng masih sedikit khawatir. Jangan khawatir, percayalah pada Ouyang. Bahkan jika Cibai Qiang datang, kau harus percaya dia bisa menang. Keyakinan Ling Su tidak buta. Meskipun ia belum pernah bertemu Cibai Qiang, menurutnya, Ouyang adalah yang terkuat. Bagaimana kita bertanding? Katakan padaku, hari ini kau yang menentukan. Apakah ini pertarungan kelompok atau duel 1 lawan 1? Ouyang perlahan melepaskan busur tonol dari punggungnya, menariknya beberapa kali di tangannya, dan berkata kepada Sukuan dengan nada meremehkan. Sukuan menatap Ouyang dengan ekspresi muram dan berkata, pertarungan kelompok. Anak nakal tidak pantas untuk pertarungan kelompok, dan kami tidak akan menindasmu. Hari ini kita akan bertanding dalam 3 hal, panahan berdiri, panahan berkuda, dan panahan duel. Bicara tentang aturanmu, Ouyang tahu bahwa mereka tidak akan bisa melakukan trik apapun dengan panahan berdiri dan berkuda. Kuncinya mungkin adalah panahan duel nanti. Dan melihat ekspresi sinis Sukuan, jelas bahwa yang dia maksud dengan panahan duel bukanlah 1 lawan 1, tetapi mungkin sekelompok orang melawan 1 orang. Panah berdiri dan panahan berkuda sama-sama menguji akurasi, kau harus mengerti itu. Sedangkan untuk panahan duel, Sukuan berhenti sejenak di titik ini. Meskipun batalion penembak jitu jumlahnya sedikit, mereka biasanya adalah para pengganggu di barak. Tapi panahan duel hari ini akan melibatkan hal-hal menjijikkan seperti itu. Karena duel, masing-masing pihak akan menggunakan perlindungan untuk menembak dan menghindar. Sukuan baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika para prajurit yang menonton di luar tertawa terbahak-bahak. Hahaha, batalion penembak jitu memang batalion penembak jitu, dengan kedua belah pihak mengirimkan pasukan mereka sendiri. Apa kau melihat orang lain di sini selain aku? Maksudmu pertarungan setengah kompetisi? Rasa jijik Ouyang terhadap Sukuan semakin menjadi-jadi. Ia telah merancang unjuk kekuatan yang begitu murahan. Jika ini pertarungan setengah kompetisi, bahkan jika ia bisa mengalahkannya hari ini, ia mungkin tidak akan muncul. Hentikan omong kosongmu. Kau tak tertandingi di dunia, dan kau bahkan tidak berani menerima tantangan dari kami, orang-orang kecil. Ekspresi Sukuan memang muram, tetapi ia tahu bahwa Ouyang telah sendirian mengalahkan begitu banyak penembak jitu di medan perang. Jika ini pertarungan 1 lawan 1, bahkan ia sendiri pun tidak akan yakin, jadi ia terpaksa menggunakan cara terakhir ini. Batalion penembak jitu benar-benar tak tahu malu. Li Wei telah menonton dari pinggir lapangan untuk waktu yang lama, hampir yakin dengan ketidaktahuan batalion penembak jitu. Sudah cukup memalukan bagi sekelompok orang untuk menantang 1 orang, dan sekarang mereka menginginkan pertarungan round robin. Batalion penembak jitu ini benar-benar tak tahu malu. Ouyang melambaikan tangan pada Li Wei, lalu menatap Sukuan dan berkata, mari kita mulai dengan panahan berdiri dan berkuda. Mari kita bicarakan aturannya. Kata-kata Ouyang tenang, tetapi rencananya sama sekali tidak demikian. Ia tahu para penembak jitu akan menghadapinya hari ini, bahkan mengabaikan martabat mereka. Tapi itu tidak masalah. Semakin tak tahu malu mereka, semakin buruk jadinya mereka saat kalah. Liu Tong, panggil Sukuan kepada seorang penembak jitu berusia 20-an di belakangnya. Pria itu kemudian mengeluarkan koin tembaga berlubang persegi. Diameter koin itu tidak lebih dari 2 cm, dan lubang di tengahnya kurang dari 1 cm. Liu Tong, sambil memegang koin itu, mulai berjalan perlahan ke kejauhan, menghitung langkahnya. 600 langkah. Setelah berjalan beberapa saat, Liu Tong berhenti di 600 langkah. Ia mengeluarkan seutas tali merah kecil dan bersiap mengikatkan koin itu ke sebuah pohon kecil. Namun sebelum sempat melakukannya, Ouyang kembali berbicara. Hanya 600 langkah. Apa semua penembak jitu di Dayun selevel ini? Kalau begitu, aku jadi kehilangan minat untuk menembak. Kata-kata Ouyang terdengar kasar. Hampir semua penembak jitu Dayun berkumpul di sini, dan kata-katanya seolah menghina mereka semua. Teruskan, Sukuan memelototi Ouyang dengan tatapan sinis. Akurasinya sebenarnya cukup bagus, tapi paling banter, ia hanya bisa mengenai sasaran dari jarak 950 langkah. Di luar jarak itu, tingkat akurasinya lebih dari 70%. Dan sasaran yang ia tembak sekecil koin tembaga. Rata-rata orang akan beruntung jika bisa melihat mereka dari jarak itu, apalagi menembaknya. Liu Tong melangkah 300 langkah lagi. Ia tahu akurasi Sukuan adalah 950 langkah, jadi 900 langkah sudah dianggap bagus. 1000 langkah. Aku bahkan tidak akan repot-repot menembak jika kurang dari 1000 langkah. Ouyang seolah bisa membaca pikiran mereka.
Ia tersenyum pada Sukuan, tetapi senyumnya membuat wajah Sukuan muram. 1000 langkah kalau begitu. Sukuan juga mengerahkan seluruh kemampuannya hari ini. Ia masih tak percaya orang ini benar-benar bisa menembak koin dengan keterampilan luar biasa dari jarak 1000 langkah. Setelah 100 langkah lagi, Liu Tong akhirnya menambatkan koin itu ke sebuah pohon kecil, dan di saat yang sama, ia segera menjauh dari koin itu. Awalnya, mereka berencana untuk memegang koin agar Sukuan bisa menembak dari jarak 600 langkah, yang pasti akan cukup mengesankan. Namun Ouyang tiba-tiba memperlebar jarak menjadi 1000 langkah, jarak yang tak berani Liu Tong tembak. Sukuan memperhatikan Liu Tong pergi. Meskipun dalam hati ia mengutuk Liu Tong karena kepengecutannya, ia tahu bahkan Liu Tong pun tak akan berani memegang koin dari jarak sejauh ini. Siapa yang maju duluan? Tanya Sukuan kepada Ouyang, tetapi ia sudah membentuk busur dan anak panah berkepala bundar, jenis yang biasa digunakan pemanah biasa. Meskipun anak panah jenis ini jauh lebih lemah daripada anak panah 3 runcing milik Ouyang, akurasinya lebih tinggi. Tolong, Ouyang langsung tahu saat melihat anak panah bundar Sukuan bahwa mereka tidak berada pada level yang sama. Jika ia mengandalkan akurasi, bukan kekuatan, ia bisa dengan mudah mengenai lubang persegi itu dari jarak 1500 langkah. Sukuan mendengus dingin, memasang anak panah ke tali busur dan perlahan menarik busur. Saat ia menarik tali busur, semua orang di tempat latihan menahan napas. Bahkan anggota batalion penembak jitu pun sangat gugup. Tahukah Anda, pada jarak ini, tingkat kenaikan Sukuan hanya 70%. Jika ada anak panah yang meleset, batalion penembak jitu akan dipermalukan. Wus, anak panah bundar itu melesat dengan suara nyaring, langsung menuju koin tembaga 1000 langkah jauhnya. Saat anak panah itu ditembakkan, senyum muncul di wajah Sukuan, karena ia tahu ia bisa mengenai sasaran dengan anak panah ini. Gesekan panah yang berputar di udara menciptakan suara tajam dan menusuk yang jelas terdengar oleh semua orang. Suara itu hanya berlangsung sesaat sebelum terdengar suara dentingan lembut. Menoleh ke belakang, koin tembaga, 1000 langkah jauhnya, telah terkena panah dan kini berayun liar. Bagus sekali, tembakan itu sungguh luar biasa. Bahkan para prajurit yang baru saja mengejek rencana para penembak jitu untuk mengeroyok Ouyang mulai bersorak keras, terutama para pemanah. Bagi mereka, mengenai koin tembaga dari jarak 1000 langkah praktis merupakan prestasi keterampilan yang luar biasa. Semua orang di dalam dan di luar arena bersorak, sementara Sukuan tersenyum dan menatap Ouyang dengan ekspresi bangga. Ia pikir Ouyang sengaja ingin mempermalukannya dari jarak 1000 langkah, tetapi siapa yang tahu ia akan berhasil mengenainya. Sekarang ia ingin melihat bagaimana Ouyang akan menangani situasi ini. Namun, ketika Sukuan melihat Ouyang, ia masih menggelengkan kepala dengan jijik, bergumam, sungguh menyedihkan. Bahkan dengan akurasi panah berkepala bundar yang tinggi, panah itu tidak dapat mengenai lubang persegi koin tembaga bahkan dari jarak 1000 langkah. Wah, siapapun bisa berkata begitu. Saat giliranmu tiba, aku akan melihat bagaimana kau mengenai lubang persegi itu. Sukuan melihat kecemburuan Ouyang yang murni dan sederhana. Tunggu apa lagi? Aku bisa melakukannya sekarang, kata Ouyang, yang sudah menarik anak panah 3-nya dari tabungnya. Saat anak panah itu dilepaskan, teriakan orang-orang yang baru saja berteriak terdiam. Mereka mungkin tidak tahu seni memanah, tetapi mereka tahu beberapa pengetahuan dasar militer. Anak panah 3 memang anak panah yang paling kuat. Di medan perang, ketika harus membunuh musuh, penembak jitu dan pemanah lainnya sering memilih anak panah 3. Lagi pula, anak panah ini memiliki daya tembus yang lebih besar. Dengan kekuatan yang cukup, anak panah itu bahkan dapat menembus titik lemah perisai besi. Namun sekarang, bukan kekuatan yang penting, melainkan akurasi. Bagaimana mungkin anak panah berujung 3 itu bisa dibandingkan dengan anak panah berkepala bundar, yang terkenal karena akurasinya. Ouyang perlahan-lahan menempatkan anak panahnya di tali busur. Ia sudah berada di puncak kekuatannya, tetapi orang-orang di luar benar-benar bingung. Koin tembaga, 1000 langkah jauhnya, masih bergerak dari tempat Sukuan baru saja menembaknya. Apa yang coba dilakukan orang ini? Apakah ia berencana untuk terus membidik sampai koin itu berhenti? Sebelum mereka sempat menyadarinya, anak panah Ouyang sudah melesat. Dengan suara mendesing, anak panah berujung 3 itu tidak mengeluarkan suara sekuat anak panah berkepala bundar, tetapi kecepatannya beberapa kali lipat lebih cepat. Cek, suara anak panah yang mengenai pohon terdengar. Mendengar suara ini, semua orang secara naluriah mengira Ouyang meleset.
Tetapi ketika mereka melihat ke arah koin tembaga, mereka mendapati bahwa koin itu telah menghilang dari pohon, hanya menyisakan tali merah yang menggantung. Mustahil, Sukuan memperhatikan titik tumbukan anak panah berujung 3 itu dari jauh. Ujung anak panah itu menancap jauh di pohon, tetapi penglihatannya jauh lebih baik daripada kebanyakan orang. Dia dengan jelas melihat anak panah Ouyang, anak panah berujung 3, tepat mengenai lubang persegi, lalu menusuk koin tembaga ke pohon. Apa yang terjadi? Para prajurit di luar tidak memiliki penglihatan sebagus Sukuan, jadi mereka masih saling bertanya apa yang terjadi. Kau menang. Suara Sukuan agak rendah. Dia kalah dengan anak panah ini, yakin bahwa dia tidak punya kesempatan untuk curang. Tembakannya sendiri ke koin tembaga yang diam hanya mengenai tepi, nyaris meleset. Tetapi Ouyang menembak saat koin bergerak, tepat mengenai lubang persegi dan mengambil koinnya. Perbedaannya terlihat jelas bahkan bagi seseorang yang tidak terbiasa memanah. Menang. Ouyang menang. Lin Feng melirik Ling Su. Dia tidak melihat apa yang terjadi dengan jelas. Tentu saja dia menang. Sukuan hanya mengenai koin tembaga yang diam, tetapi Ouyang mampu mengenai lubang persegi dengan tepat saat koin bergerak, mengambil koinnya. Tidakkah kau pikir dia menang? Bagaimanapun, Ling Su adalah orang yang memiliki energi spiritual. Meskipun penglihatannya tidak sebaik Ouyang, ia masih bisa melihat dengan jelas dari jarak 1000 langkah. Begitu kata-kata Ling Su keluar dari mulutnya, daerah sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Orang-orang ini baru saja bertanya-tanya apa yang telah terjadi, tetapi ketika Ling Su akhirnya menceritakan kisahnya, mereka agak kewalahan. Menembakkan koin tembaga dari jarak 1000 langkah saja sudah absurd, tetapi orang yang menembaknya adalah koin yang bergerak. Itu bukan bagian terburuknya, ia bahkan mengenai lubang persegi di koin yang bergerak itu. Yang paling mengerikan adalah ia menggunakan anak panah berujung 3, yang jauh kurang akurat daripada anak panah berujung bulat. Apa yang dibuktikan oleh ini? Itu menunjukkan bahwa 1000 langkah bukanlah apa-apa bagi Ouyang. Jika ia menggunakan anak panah berujung bulat, ia mungkin bisa mengenai sasaran dari jarak 1500 langkah. Jarak itu, akurasi itu, sungguh mengerikan. Mereka yang tadinya mencemooh para penembak jitu, percaya bahwa mereka akan menjadi yang berikutnya, sekarang mulai berdoa untuk mereka. Berdoa agar mereka tidak dihina terlalu keras hari ini. Hanya sedikit keberuntungan. Sukuan hanya bisa berdalih demikian. Ia tak bisa membayangkan mengenai lubang persegi di koin tembaga dengan anak panah berujung 3 dari jarak 1000 langkah, jadi ia hanya bisa percaya itu semua hanya keberuntungan. Setelah komentar Sukuan tentang keberuntungan, raut wajah para penembak jitu menjadi jauh lebih cerah. Jika anak panah itu bukan keberuntungan, maka tak ada gunanya berkompetisi di nomor-nomor berikutnya. Seorang penembak jitu yang bisa menembak apapun yang diinginkannya dari jarak 1000 langkah, bukan berarti ia tak tertandingi, tetapi setidaknya Dayun tak bisa menemukan satu pun pemanah yang bisa menandinginya. Hu Xiaotong, berdiri di luar tempat latihan, seorang Luxian tingkat 3, telah menyaksikan semua yang baru saja terjadi. Ia tahu pasti apakah anak panah Ouyang itu keberuntungan. Anak panah itu murni aksi memanah prediktif, keterampilan yang hanya pernah dilihat Hu Xiaotong pada Qi Baiqiang. Marsekal itu penglihatannya tajam. Sepertinya anak ini benar-benar memiliki kemampuan memanah yang setara dengan Qi Baiqiang. Aku jadi penasaran, apakah Qi Baiqiang, setelah tahu orang seperti itu ada, akankah ia menempuh perjalanan jauh untuk menantang Ouyang? Hu Xiaotong tersenyum. Ia tahu jika Dayun benar-benar memiliki Qi Baiqiang, maka, dengan infanteri, kavaleri, dan penembak jitunya, mereka mungkin benar-benar mampu melampaui 3 kerajaan. Hu Xiaotong sudah membayangkan masa depan di mana Kerajaan Penyatuan Agung akan memiliki brigade penembak jitu beranggotakan 300 orang, yang akan menembakkan busur mereka secara bersamaan di medan perang, membuat musuh bertekuk lutut. Sementara Hu Xiaotong memikirkan hal ini, panahan berkuda sudah dimulai. Ini tidak wajib bagi seorang penembak jitu, tetapi merupakan bentuk ujian. Lagi pula, menjaga stabilitas di atas kuda itu sulit, sehingga akurasi panahan berkuda umumnya setidaknya 2 kali lebih rendah daripada panahan berdiri. Tapi apakah ini masalah bagi Ouyang? Setelah menguasai seni memanah prediktif, ia dapat menembakkan 3 anak panah dengan 1 busur, bahkan di tengah pertempuran yang kacau, apalagi memanah berkuda semacam ini. Kuda merupakan komoditas berharga bagi tentara Tenggara. Hampir 90% kavaleri tentara Tenggara telah gugur, dan 10% sisanya juga kehilangan kuda mereka.
Ini berarti seluruh tentara Tenggara mungkin hanya memiliki kurang dari 300 kuda perang, belum termasuk 200 dari skuadron ke-7. Tak lama kemudian, seorang penembak jitu mendekat dari kejauhan, memimpin 2 kuda perang. Meskipun kuda-kuda ini tidak sekuat para pendekar pedang bermata tajam, mereka tetap cukup tangguh. Liu Tong, kuserahkan padamu. Sukuan menginstruksikan Liu Tong, yang bertugas menggantung koin tembaga pada kompetisi sebelumnya. Di antara seluruh batalion penembak jitu, Liu Tong tak diragukan lagi adalah pemanah berkuda terbaik, karena ia tetap tenang bahkan saat menunggang kuda, sebuah keterampilan yang membuka jalan bagi akurasi anak panahnya. Liu Tong mengacungkan jempol kepada para penembak jitu di belakangnya, sebuah gestur yang menunjukkan tidak ada masalah. Ia kemudian menunggangi kuda perangnya dan, dengan gestur provokatif ke arah Ouyang, menyatakan, 1000 langkah, 10 sasaran. Aku mulai. Kompetisi 1000 langkah, 10 sasaran berarti kuda perang akan menembakkan 10 anak panah dalam jarak 1000 langkah dari derap langkahnya. Orang yang mengenai sasaran dengan anak panah terbanyak akan menang. Di tengah banyaknya orang yang menyaksikan, Liu Tong memacu kudanya untuk berlari kencang. Keahlian berkuda Liu Tong memang luar biasa, setidaknya Ouyang yakin ia tak bisa menyainginya dalam hal itu. Namun, kompetisi hari ini bukan tentang keahlian berkuda. Jika itu yang terjadi, Ling Su pasti akan langsung menghancurkan mereka semua. Dalam sekejap, Liu Tong berada dalam jarak 10 langkah dari sasaran pertama. Ia telah menarik busur dan anak panahnya, dan anak panah berkepala bundar itu melesat saat kuda melewati sasaran pertama, menembus tepat sasaran. Kekuatan dan ketajaman anak panah itu luar biasa, dan bahkan Ouyang mengangguk setuju. Kuda-kuda itu terus berlari kencang, dan anak panah kedua pun dilepaskan. Kecepatan memanah Liu Tong sangat cepat, dan kedua anak panah itu hanya berjarak 4 atau 5 detik. Kecepatan ini sebanding dengan Ouyang, yang menunjukkan bahwa keterampilan memanah Liu Tong pasti sangat solid. Anak panah kedua sedikit meleset dari sasaran, tetapi tetap mengenai sasaran. Kemudian anak panah ketiga mengenai sasaran lagi, dan anak panah keempat dan kelima. Hingga anak panah ke-10. Dalam waktu kurang dari 1 menit, kuda perang itu berlari melewati 10 sasaran, dan anak panah Liu Tong mengenai sasaran. 6 di antaranya mengenai sasaran, 3 anak panah sedikit meleset dari sasaran, dan anak panah terakhir sedikit meleset dari sasaran, tetapi anak panah itu tetap menancap di sasaran. Melihat hasil ini, seluruh batalion penembak jitu, termasuk skuadron ke-7, mengangguk memuji. Bagus sekali, panahan berkuda Liu Tong sungguh tak tertandingi di dunia. Sukuan menatap Ouyang sambil mengucapkan kata-kata tak tertandingi di dunia, seolah-olah sedang mengejeknya. Tak tertandingi di dunia, kalau begitu aku akan menembakmu sepasang. Ouyang melompat ke atas kuda. Gerakannya di atas kuda tidak seanggun Liu Tong, bahkan sedikit lebih rendah. Namun, hal yang sama berlaku, kompetisi hari ini bukan tentang keterampilan berkuda, melainkan keterampilan memanah. Ouyang menarik kendali kuda, lalu mencabut 10 anak panah berujung 3 dari belakang. Kuda itu mulai berlari di sepanjang posisi yang baru saja dilewati Liu Tong. Tak lama kemudian, kuda itu tiba di posisi target pertama. Swoosh! Sebuah anak panah berujung 3 yang sangat cepat melesat keluar dengan suara menembus udara, lalu terdengar bunyi klik. Ketika suara ini terdengar, semua orang di tempat latihan tercengang. Sial, mungkinkah ini? Sukuan menatap target pertama, dan tepat ketika ia sedang memikirkan apakah itu mungkin atau tidak, terdengar bunyi klik lagi. Dan anak panah kedua ini persis seperti anak panah pertama. Anak panah itu langsung membelah anak panah yang ditembakkan Liu Tong ke target menjadi 2 dan menancapkannya tepat di target. Panah ketiga, klop keempat, kelima. Saat Ouyang berkuda menuju sasaran terakhir, semua orang di lapangan parade menahan napas, mulai bertanya-tanya apakah mereka sedang bermimpi. Kena, Ouyang melepaskan panah terakhirnya, meraung saat ia melompat dari kudanya. Saat ia mendarat, panah terakhirnya membelah anak panah di sasaran ke-10, menancapkannya di titik yang ditembak Liu Tong. Shock, sungguh mengejutkan. Kurang dari 50 langkah dari Ouyang, Liu Tong menatap kosong ke-10 sasaran itu. Ke-10 anak panahnya telah terbelah oleh anak panah Ouyang, mendarat tepat di tempat ia mendarat. Liu Tong tahu betapa sulitnya ini. Menembakkan panah seperti itu 100 kali lebih sulit daripada mengenai sasaran dengan ke-10 anak panah itu. Sasarannya mungkin kecil, tetapi tetap saja sebesar kepalan tangan. Menembakkan sasaran membutuhkan latihan,
tetapi menemukan sasaran yang tepat dan membelahnya setiap kali ia menembak. Apakah itu mungkin bagi manusia? Tak tertandingi. Wajah Su Quan kini pucat pasi. Ia hanya ingin menghina Ouyang dengan menyebut Liu Tong tak tertandingi di dunia. Ia sengaja menggunakan istilah tak tertandingi di dunia untuk menggambarkan Liu Tong, berharap untuk memancingnya. Baru pada saat inilah ia mengerti mengapa Ouyang berkata sebelumnya, tak tertandingi di dunia. Kalau begitu aku akan menembakkan sepasang panah untukmu. Awalnya tak seorang pun mengerti apa maksudnya, tetapi Ouyang menggunakan ini untuk meyakinkan semua orang bahwa tak ada yang namanya tak tertandingi di dunia ini di hadapannya. Seluruh tempat latihan hening selama 1 menit penuh, semua orang menatap 10 target pada anak panah yang telah terbelah. Beberapa bertanya-tanya apakah ini mimpi, sementara yang lain diam-diam iri dengan kemampuan memanah Ouyang. Namun, Hu Xiaotong dipenuhi rasa terkejut. Ketika pertama kali mendengar bahwa Ouyang pernah, di medan perang, menembakkan panah dengan kekuatan orang biasa, memaksa Mo Wanfeng, sang prajurit iblis, untuk melanggar perjanjian 4 negara dan membunuhnya, ia mengira itu hanya rumor. Tetapi setelah melihat Ouyang beraksi 2 kali hari ini, ia mengerti. Beruntung dia hanya seorang penembak jitu biasa. Jika dia seorang prajurit iblis, dia akan menjadi Terminator Lucian. Keahlian memanah seperti itu, ditambah dengan kemampuan prajurit iblis untuk menggali tanah dan menyergap, berarti jika mereka bertemu lawan seperti Ouyang, mereka bisa tiba-tiba menyerang dengan panah dari belakang. Hu Xiaotong merasa ini akan menjadi mimpi buruk Lucian. Sungguh memalukan. Hu Xiaotong mendesah. Dia bisa melihat bakat Ouyang sangat buruk. Bahkan jika mereka menggunakan ramuan, mereka hanya bisa menghasilkan prajurit iblis tingkat pertama. Seorang prajurit iblis harus berada di tingkat ketiga untuk menggali tanah. Jika mereka benar-benar bisa menghasilkan Ouyang tingkat ketiga, maka menyergap jenderal musuh di medan perang mungkin akan membunuhnya tanpa jejak. Namun, bakat terkadang begitu ajaib. Seseorang yang memiliki kemampuan belum tentu memiliki bakat, tetapi seseorang yang memiliki bakat juga bisa kurang berusaha. Qi Baiqian, meskipun tidak memiliki kemampuan untuk berkultivasi, juga seorang pemanah tingkat dewa. Jika dia bisa menjadi pemanah iblis, tidak ada yang berani menantang Lucian dalam konfrontasi dengan Hong Minguo. Sayangnya, seperti Ouyang, dia termasuk orang yang tidak bisa menjadi prajurit iblis. Bersambung. Ya, demikianlah kisah Busur Iblis 5. Kita akan lanjut lagi novel ini hampir setiap hari. Tetap bersama dengan Suara Serak.